aku kasih tips buat presentasi yang efektif untuk kamu. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya. Selamat datang di video presentasi tentang presentasi yang efektif. Pada hari ini akan bersumber dari buku Effective Presentation karya Dennis Pett dan Rudy Wilson. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai 3 tahapan penting dalam membuat presentasi yang efektif. Ada tahap perencanaan, persiapan, dan juga presentasi. Pada video sebelumnya, udah ada 2 tahapan, perencanaan dan persiapan. Kali ini kita akan bahas tentang tahapan terakhir, yaitu tahapan presentasi. Tahap presentasi ada 2 poin, yaitu pengaturan dan penyampaian. Diawali dengan mengatur tata letak ruangan. Pastiin semua audiens bisa melihat dan mendengar dengan jelas. Terus kalau menggunakan proyektor, sebaiknya layarnya setinggi dengan mata audiens yang sedang duduk. Kalau untuk audiens dalam jumlah besar, bisa menggunakan pengeras suara agar suaranya terdengar lebih jelas. Selanjutnya, periksa kondisi ruangan. Untuk pencahayaan, usahain jangan terlalu gelap atau terlalu terang. Ruangan yang redup bisa membantu tampilan visual, tetapi audiensnya tetap harus bisa lihat ke arah si presenter ya. Nah, selanjutnya suhu ruangan juga perlu diperhatiin nih. Ruangan yang terlalu panas bisa bikin audiensnya jadi gerah dan gak nyaman. Terakhir, cek kelengkapan peralatan sebelum mulai presentasi. Pastiin laptop, proyektor, dan remote slide-nya berfungsi. Terus bisa juga bawa baterai cadangan buat mikrofon kabel. Selanjutnya bisa juga bawa kabel tambahan atau adaptor jika memang diperlukan. Jadi sebelum presentasinya dimulai, jangan lupa untuk mengatur ruangan dan peralatan yang akan digunakan agar presentasi kamu jadi lebih matang. Sekarang kita akan masuk ke bagian inti dari presentasi, yaitu teknik penyampaian. Nah, saat berbicara di depan audiens, ada hal-hal yang harus diperhatiin, yaitu yang pertama, ada teknik berbicara. Saat menyampaikan presentasi, gunain suara yang jelas dan bervariasi. Jadi usahain gak monoton ya. Coba gunain perubahan nada dan kecepatan bicara, biar gak ngebosenin. Tapi jangan terlalu cepat juga, kasih jeda di antara poin-poin penting biar audiensnya bisa mencerna dengan baik. Yang kedua, bahasa tubuh dan kontak mata. Saat menyampaikan presentasi, kita bisa lakuin kontak mata dengan audiens buat membangun keterlibatan. Terus kita juga bisa mengatur ekspresi wajah kita, tapi jangan terlalu tegang dan jangan terlalu serius ya. Terus kita juga bisa gunain gerakan tangan secara natural. Jangan terlalu kaku, tapi jangan berlebihan juga. Yang ketiga, untuk menarik perhatian audiens, kita bisa memberi cerita atau contoh nyata, biar audiensnya ini merasa terhubung gitu. Kita juga bisa kasih pertanyaan kepada audiens buat menjaga keterlibatan mereka. Bisa juga nih kita kasih humor tipis-tipis buat mencairkan suasana, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, selanjutnya dalam dunia nyata itu nggak ada yang namanya presentasi yang sempurna. Pasti ada aja kemungkinan-kemungkinan lain di mana ada terjadi kendala teknis atau gangguan lainnya. Nah, sekarang gimana sih cara kita untuk menghadapinya? Pertama, jika proyektor atau layarnya nggak berfungsi, kamu bisa tetap lanjutin dengan penjelasan secara verbal. Terus, kamu juga bisa gunain whiteboard atau flip chart sebagai alternatifnya. Kedua, jika suaranya nggak terdengar dengan baik, sebelum mulai, kamu bisa periksa mikrofonnya ya. Terus, jika nggak ada pengeras suara, kamu bisa tingkatin volume suara kamu. Yang ketiga, jika audiensnya udah mulai nggak fokus atau nggak interaktif, kalian bisa ajuin pertanyaan sederhana. Kayak misalnya, nah teman-teman ada yang mau berpendapat? Terus bisa juga kasih contoh yang kontekstual, jadi lebih dekat dengan keseharian mereka. Terakhir, kalau misalnya waktu kalian sudah hampir habis, kalian bisa langsung merangkum poin utama secara singkat. Tapi jangan terburu-buru ya. Tetap pastiin kalau misalnya semua poin penting udah tersampaikan dengan baik. Presentasi bukan soal kamu yang berbicara. Tapi bagaimana cara kamu menyampaikannya dan orang lain merasakannya. Jadi, kenali audiensmu, pancarkan semangatmu, dan biarkan pesanmu sampai ke hati audiens. Sampai jumpa dan ingat, kamu bisa bersinar jika kamu berani. Dream, you make me laugh, you make me feel complete. I never thought that love could be so real.